Oke, saat ini kita udah bersama dengan Pak Yudi Sudarmadi yang beliau ini adalah founder ataupun pemilik dari perusahaan Vinata. Nah, ke depan kita akan tanya-tanya banyak ke Pak Yudi tentang apa itu Vinata. Yang dari kemarin-kemarin sempat saya bahas-bahas. Apa sih Vinata? Suntik mati, suntik mati. Oke, langsung aja. Halo Pak Yudi, selamat hari ini. Ya, mantap, sukses luar biasa lah pokoknya. Terima kasih. Jadi minta waktunya buat Pak Yudi nih untuk sedikit aja kita tanya-tanya, dan kalau seandainya Vian yang ngejelasin di video kayaknya kurang tepat kalau untuk ngejelasin Vinata gitu, karena Vian sendiri sebenarnya level pengguna yang kemarin itu asli pusing kali dengan yang namanya akuntansi dan pajak, kebetulan ngalamin masalahnya kemarin. Jadi langsung aja kita tanya ke Pak Yudi. Bicara Vinata, apa itu Vinata, Pak? Vinata. Vinata artinya finansial tertata. Wah, begitu aja. Finansial tertata. Yes. Finansial tertata. Tapi Vinata ini sebuah nama platform ya, aplikasi itu ya. Ya. Oke. Tadi kan kita tanya Vinata. Apa itu Vinata? Finansial tertata. Kemudian platformnya, platform Vinata ini apa sih, Pak? Platform Vinata ini sebuah, kalau dikategorikan produknya lah, software akuntansi lah, gampangnya. Walaupun kita berusaha untuk tidak menyebut sebagai software akuntansi, karena kalau software akuntansi itu outputnya hanya menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan. Keuangan. Outputnya itu hanya menghasilkan laporan keuangan. Laba rugi, neraca, arus kas, setidaknya 3. Sedangkan bagi kita, laporan keuangan ini jadi input untuk menghasilkan output. Outputnya yaitu diagnosis kesehatan usaha. Diagnosis kesehatan usaha. Ya, ada 4 kategori yang kita diagnosis. Kategori besar pertama tingkat keuntungan, kedua analisa manfaat hutang, ketiga kesehatan kas, dan ketiga analisa aktivitas. Aktivitas. Jadi dengan berbagai detailnya ya. Misalnya detail analisa tingkat keuntungan itu dimulai dari seberapa besar tingkat keuntungan dibandingkan terhadap modal. Atau biasa disebut ROE, Return on Equity. Apalagi dia simpel sih. Orang biasanya ROI lah ya. Oke, kalau ROI itu sempat tahu, Return of Investment. Ya, kalau dalam konteks usaha ya ROE lah, Return on Equity. Jadi perlu berapa besar keuntungan yang kita dapat dari modal yang kita tanam. Sehingga kita bisa ngebandingin. Dibandingkan dengan bisnis yang lain, misalnya kita punya pilihan, bisnis handphone, bisnis ya misalnya apapun elektronik ya gitu, dengan modal yang sama dalam waktu yang sama menghasilkan berapa banyak. Itu jadi acuan. Kedua, kalau misalnya dibandingkan dengan deposito misalnya, harus berapa kali lipat misalnya. Dengan jelas kalau deposito kan tidak ada resiko ya. Itu yang tingkat keuntungan. Kalau tingkat analisa manfaat, singkatnya lah, dengan banyak variabel sebenarnya, tapi singkatnya kemampuan kita untuk melakukan pembesaran aset melalui hutang dagang tepatnya, hutang dagang terhadap supplier dengan membangun reputasi perusahaannya. Sederhananya ngemundurin waktu, tapi apakah kita ada di posisi itu, di posisi siap nggak untuk memundurkan? Nanti datanya muncul itu di aplikasi. Ya, itu analisa manfaat hutang, atau bahasa kerennya orang akuntansi disebut solvabilitas. Gitu. Solvabilitas. Ya. Solve ini dalam artian perbaiki. Bukan, itu analisa kemampuan membayar hutang lah. Oke. Ketiga, analisa kesehatan kas. Nah, ini yang seringkali teman-teman UMKM itu bingung atau ketukar-tukar antara laporan kas dengan profit. Ini fatal sekali sebetulnya dampaknya itu. Pada saat kita bingung ngebedain mana laporan laba rugi dengan laporan arus kas. Yang terjadi adalah seringkali kita ngerasa profit besar, tapi saldo nggak ada. Saldo kas nggak ada. Tapi atau kebalikan, di bank uang besar, tapi pada saat kita hitung harusnya tidak sebesar itu. Ada miss gitu ya? Ya, yang jadi masalah adalah ketika kita ngerasa uang besar, profitnya hitungan kita besar, tapi saldo tidak ada, dan saat ditagih oleh pajak? Oh bukan. Apalagi pajak. Supplier. Ya bermasalah. Yang terakhir itu menganalisa seberapa baik aktivitas kita gitu. Ini salah satu outputnya. Output kedua itu setelah laporan keuangan ini jadi, kita bisa melakukan kewajiban pajak.
kewajiban pajak itu kan store lapor pajak gitu. Nah di aplikasi ini di guide gitu, dan angka-angkanya itu otomatis pada saat kita menginput data, keluar uang masuk uang lah, gampangnya gitu. Intinya laporan uang masuknya catat, outputnya pun juga kita catat. Intinya Outputnya nggak usah dicatat. outputnya nggak usah. Input aja, kita nginputin data transaksi aja, karena proses dan outputnya itu terjadi otomatis. Bahkan output laporan keuangan dan sampai ke diagnosis dan laporan pajak. Komplit gitu ya? Yes. Oke, jadi wah lumayan. Sebenarnya saya udah pakai aplikasi Finata, cuman tidak tahu sedetail itu. Jadi yang pertama, Finata itu adalah finansial tertata, Yes. sebuah singkatan ya. Ya. Nah, bicara aplikasi, sebuah aplikasi yang sebenarnya bukan sekedar aplikasi akunting ya, bukan aplikasi finansial ya. Ya. Oke, jadi kalau misalkan aplikasi finansial itu sebenarnya hanya memunculkan laporan keuangan. Yes. Sementara kalau di Finata itu bukanlah output ya, Ya. tapi itu adalah input yang nantinya akan diolah lagi. Ya. Wah, lumayan. Jadi nanti itu Finata udah dijelasin apa itu Finata, aplikasi Finatanya apa. Nah, kira-kira fitur yang ada di Finata itu apa aja sih? Fitur-fiturnya, fitur-fitur lebih lah gitu. Atau gini, apa yang membedakan aplikasi Finata dengan aplikasi sejenis lainnya? Ya. Selain tadi yang sudah disebutkan itu, fitur itu kedua, fitur ada namanya koreksi fiskal. Koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu salah satu fitur untuk membuat dua laporan keuangan untuk dua tujuan yang berbeda. Maksudnya gimana tuh? Dua laporan keuangan untuk dua tujuan yang berbeda. Ya, itu laporan buat internal dan laporan buat ke pajak. Karena ada beberapa ketentuan yang berbeda dengan pajak. Tapi sekaligus bisa kita juga manfaatkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak diakui oleh pajak. Yang tidak diakui oleh pajak ya. Contohnya, Oke. contohnya misalnya di mata pajak pengeluaran untuk nyumbang ke masjid misalnya itu tidak diakui sebagai biaya. Oke. Tapi dari perusahaan itu udah dana keluar ya. Makanya jadi mungkin sedikit berbeda hitungannya. Dan fitur yang lebih secara keseluruhan sebetulnya kita punya moto simplifying complexity. Jadi menyederhanakan kompleksitas sistem akuntansi dan pajak yang bisa digunakan oleh non akuntan praktis gitu. Oke. Praktis itu kan mudah dan menyenangkan gitu. Itu jadi bukan hanya jadi jargon bisnis ya itu jadi nilai utama yang kita terus kejar untuk memastikan pengguna kita itu mudah menggunakannya. Oke, berarti goalnya nanti ini orang yang menggunakan platform ini, misalkan nih contoh nih, dia nggak ngerti akunting, dia nggak ngerti laporan keuangan, dia nggak ngerti pajak deh. Kira-kira orang yang seperti itu gimana tuh? Justru itu tujuannya ke sana. Justru itu goal kita tuh ke sana. Misal kayak Fian nih, nggak ngerti apa-apa, buta sama sekali tentang akunting, Ya. catatan keuangan. Gitu. Ya, bahkan walaupun kita siapin ya gitu layanan-layanan bahkan untuk visit, chatting, telepon, tutorial, Jadi ada kayak gitu. ada lengkap. Tapi Support tujuan kita justru tanpa ada bantuan apapun gitu termasuk tutorial, orang tuh harus Dengan paham gitu, melihat dengan aplikasi. gampang gitu loh, secara intuitif. Karena berbekal pengetahuan dasar keluar masuk aja, mana yang uang masuk, mana yang keluar, nanti sistem yang akan menggait. Dan goal akhirnya adalah ketika semua fitur itu dioptimalkan, finansialnya tertata, harusnya sih bisnisnya aman ya. Oke, jadi berarti ini Makanya ada moto bisnis kita, bisnis aman, hidup nyaman. bisnis aman, hidup nyaman. Ada yang jagain nggak kira-kira tuh bisnis aman? Ini maksudnya gimana? Ya, kalau saya menganalogikan platform kita itu, kalau boleh kita nyebutin sebagai platform karena ini jadi sebuah sistem operasi bagi bisnisnya UMKM. Ini seperti peta navigasi online. Peta navigasi online. Ya, Kayak Google Maps gitu. tuh. Oke. Jadi di situ kita akan tahu ada di posisi di mana, Tujuannya kemana, kendaraan apa yang akan kita pakai, kecepatannya berapa, waktu tempuhnya berapa, hampir mirip gitulah. berapa lama kita sampai tujuan, kapan belok kanan, kapan belok kiri. Bahkan tidak hanya menyediakan peta, tapi seolah-olah kita punya virtual assistant, punya navigator gitu di pinggir kita pada saat kita membawa gerbong. Analoginya ke sana gitu. Itu di fitur yang mana tuh? Itu secara keseluruhan. Oh, secara keseluruhan. Berarti Finata ini bukan hanya sekedar aplikasi finansial ya, lebih daripada itu ya. Nah, Ya. saya paling sukanya tuh di sini. Dia itu bisa sebagai ada fitur mendiagnosis perusahaan ya. Ya. Keren. Nah, ini saya yang paling jujur aja kemarin sempat kena. Balik lagi bicara masalah pajak. Nah,
Untuk di pajak sendiri, itu apakah kita harus, ini misalkan kalau saya dulu sering Pak main di kantor abang saya gitu kan. Jadi di kantor abang saya itu ada stafnya buat laporan keuangan segala macam, yang di meja sana ngurus pajak untuk laporan pajak semua. Nah, kira-kira kalau seandainya kita sudah pakai Finata, kan kita sudah input nih, duit masuk, duit keluar, terus nanti untuk di pajak sendiri gimana? Apakah kita harus input lagi atau gimana sih? Kalau misalkan untuk laporan keuangan gitu. Ya. Input nih, misalkan di laporan transaksi, kan saya udah ngecek kemarin. Ya. Transaksi keuangan. Ya. Kita nginput omsetnya doang masuk atau penjualan, kemudian ada pengeluaran gitu. Nah, yang biasa di kantor abang saya sebelumnya kan ada orang keuangan, ada orang pajak, ada yang buat laporan untuk pajak gitu. Nah, di aplikasi ini kan saya lihat ada kayaknya nih ada dua fitur unggulan nih, diagnosis kesehatan perusahaan sama yang pelaporan pajak tadi. Ya. Nah, itu kira-kira kita perlu buat lagi nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Bahkan ya tadi mungkin kalau mau si ownernya nggak perlu ada staff. Nggak perlu ada staff lagi. Tambahan sebetulnya. Jadi orang yang megang adminnya untuk akun Finata buat laporan keuangan, terus nanti ngeklik di menu apa ya, pajak gitulah ya. Nanti di situ tinggal udah ada itu guidance lapor store pajak gitu. Tidak melakukan apa-apa, udah terjadi begitu saja, sudah input otomatis gitu. Dan itu sudah output otomatis. Sudah tercatat di laporannya. Exactly, nah, betul. Nyambung nggak ke pajak? Nggak. Di aplikasi aja. Enggak. Oh, artinya nanti untuk ini kalau misalkan saya analogikan, kita udah catat-catat laporan semuanya, ngeklik di menu pajak, entahkah generate, entah apalah tombolnya, klik, udah muncul, nanti kita tinggal untuk lapor saja. Betul. Oh. Yes. Nah itu tuh, nih kemarin sebulan yang lalu nih saya ngalamin ini. Jadi judulnya saya cari lagi orang konsultan pajak yang lama untuk ngurusin laporan pajak SPT tahunan, itu mau kacau. Ya justru urusan pajak ini juga jadi salah satu yang melatar belakangi kenapa Finata ini berdiri. Salah satunya ya. Selain karena pengalaman personal berurusan dengan pajak di awal-awal dulu membangun bisnis, juga ngelihat data di BPS. Berdasarkan data ya? Ya, bahwa dari 62 juta UMKM yang ada, itu hanya sekitar 1,1 juta perusahaan yang sudah store lapor pajak dengan lengkap, benar, jelas. Jujur? Ya. Dengan jujur? Jujur itu hanya Tuhan yang tahu. Ya. Nah, itu yang unik. Di pajak itu beda dengan hukum pidana, hukum pidana lain gitu ya. Jadi, kalau hukum positif pidana itu si petugas hukumnya yang harus membuktikan bahwa seseorang bersalah. Misalnya saya mencurigai Tian melakukan tindak pidana gitu. Saya harus membuktikan sebagai petugas hukum untuk membuktikan bahwa Tian mukul orang. Ya. Tapi kalau di pajak itu ada namanya self assessment. Memang Tian boleh melaporkan apapun, berapapun melaporkan, boleh, terserah. Melaporkan termasuk tidak ada untung, bayar pajaknya segini, boleh saja. Namanya membuktikan sendiri? Enggak. Ngelaporin begitu. Nah, tapi ketika saya sebagai petugas pajak curiga ini tidak sesuai dengan gaya hidup katakanlah, karena sekarang tuh petugas pajak bisa punya akses ngelihat misalnya, wah kemarin ke Bali 2 minggu yang lalu, ke Singapura hanya untuk makan siang. Curiga itu makin curiga, dia bisa telepon tuh langsung ke kita, ke bank dulu. Ke bank. Tolong bisa dong, bisa. Minta diprintin berapa sampai 5 tahun ke depan kalau mereka mau tuh bisa, karena memang masa keluaran pajak tuh 5 tahun. Nah, ketika misalnya saya ngerasa ini tidak sesuai nih, saya akan hitung. Misalnya tadi Pian ngelaporin bayar pajaknya hanya sekitar 100.000 misalnya. Setelah saya hitung, wah ini harusnya 100 juta ini. Saya kirimlah surat, bayar 100 juta, buktikan kalau saya salah. Kita yang membuktikan ya? Iya, jadi capek kan. Dan yang jadi masalah, wasting time-nya itu. Buang waktu, benar. Buang waktunya itu. Syukur kalau misalkan paham kita bisa gini. Lah kalau nggak paham, justru makin stres. Makin stres. Oke. Jadi kira-kira tadi udah terjawab belum kira-kira ya? Apa yang membedakan Finata dengan aplikasi sejenis lainnya? Yang membedakan di 2 fitur tadi? Iya benar sih, kalau misalkan dilihat biasanya sih kalau aplikasi-aplikasi sejenis ya bicara akuntansi atau software keuangan itu outputnya malah
laporan keuangan ya. Yang sayangnya kebanyakan dari kita itu kurang familiar untuk membaca. Maksudnya apa? Seperti bacaan apa begitu? Hana cara data sawala misalnya bagi orang Awam? orang luar Sunda nggak ngerti itu apa artinya. Kan nggak ngerti. Iya makanya. Kalau baca pasti bisa. Sama halnya dengan laporan keuangan. Ya percuma laporan keuangan ada tapi nggak bisa memaknainya. Ya buat apa gitu. Iya. Jadi keputusan-keputusan bisnis untuk ke depan itu berdasarkan apa? Feeling dong kok. Iya. Nebak-nebak aja Nebak-nebak bisa salah aja. bisa benar ya. Iya. Tapi kebanyakan kalau untuk perkara bisnis sudah ada data pun bisa salah juga kita ngambil keputusannya. Apalagi. Nah tapi lebih tertarik lagi dengan fitur tadi nih, bisa mendiagnosis kesehatan perusahaan. Ya. Indikatornya apa sih? Tulisan kah atau grafik kah atau apa? Campur. Campur ya. Ya, tapi yang utama itu grafik. Sehingga jadi sekilas kita bisa tahu hanya grafik yang menunjukkan bahaya lah yang akan kita digging misalnya gitu. Karena di situ udah kelihatan dari warna-warninya, kelihatan kalau ada merah berarti itu bahaya, dan ada tulisannya juga bahaya, terus aman, sehat begitu. Level bahayanya nih, level bahaya, sangat bahaya, luar biasa bahaya atau gimana sih? Hanya ada satu level bahaya. Bahaya, Aman. hati-hati, sama aman, sehat. Oh gitu. Oh, berarti jika indikatornya sudah menuliskan bahaya, udahlah hati-hati. Ya, gitu, pokoknya tinggal siap, jadi kita bisa klik gitu loh. Suntik mati atau enggak nih? Oke, jadi kita juga bisa memutuskan sebuah perusahaan ini apakah bisa dikasih obat atau harus disuntik mati dengan aplikasi Finata. Jujur aja saya baru aja ngegunain karena memang saya dulu udah pernah pakai aplikasi Finata ini, tapi memang benar-benar saya cuekin aplikasinya. Jujur aja, saya cuekin karena memang benar-benar saya nggak ngerti, tapi saya nggak mau belajar. Beda, saya yakin teman-teman yang nonton ini nggak ngerti, tapi pengen belajar. Beda dengan saya nggak ngerti ini apa ya, kode-kode segala macam. Kan memang kode-kode yang bukan saya pahami, tapi saya cuekin. Pada saat saya ngalamin masalah, saya botak ini gara-gara saya stres ini. Nah intinya, beberapa waktu kemarin saya sempat ternyata mudah, kita tinggal buat laporan transaksinya aja mah beres. Ya. Beres, tinggal ada uang masuk, catat uang masuk, ada uang keluar, catat uang keluar. Begitu di menu apa sih ya kemarin ya namanya? Dia ya diagnosis ya. Ya. Udah alhamdulillah warnanya hijau. Jadi nggak disuntik mati, hijau cendol men. Jadi siang-siang kita minum cendol biar sedap. Oke, pertanyaan berikutnya Imam. Finata ini untuk siapa? Untuk awam, perusahaan awam, idealnya sejak bahkan baru mulai. Kira-kira yang udah pernah mulai nggak cocok pakainya? Atau yang sudah berjalan lagi itu udah 5 tahun? Itu harus Harus wajib malahannya. gitu. Makanya itu jadi visi kita. Jadi perangkat wajib bagi UMKM. Fungsi wajib definisi wajib kan Harus kudu mesti. iya. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan siap-siap ada bencana. Itu bukan ngancam. Oke, tuh. Ini ditujukan untuk orang UMKM. Nah, bicara perusahaan, disarankan perusahaan yang baru mau memulai bisnis, gunakanlah. Nah, kecuali jika seandainya perusahaan ini sudah berjalan lama, wajib kudu mesti harus pakai. Kecuali dia udah punya sistem sendiri. Asal ada ukuran diagnosis tadi sih, oke lah emangnya. Dan kita nggak usah dipusingkan dengan bagaimana cara membuat laporan keuangan, laporan akuntansi. Udah Justru ada aja ya? Analisanya yang penting itu. Analisa. Dan ketika kita menghadapi hal-hal yang belum familiar gitu, ya saran saya strongly advise gitu untuk sebentar belajar lah, karena belajar tentang keuangan itu seperti merapikan keuangan perusahaan kita itu seperti apa ya? Merawat anak bayi? Enggak, seperti katak yang siap-siap mau melompat gitu. Oh, betul. Oh, siap-siap loncat, Siap-siap tinggi loncat sekalian gitu. ya. Iya, Oke. karena kalau misalnya terus digenjot omset, tiba-tiba di jalan bocoran, kehilangan aset, atau tiba-tiba didatengin. Kan makin happy dicariin Ini orang. laporannya gimana nih? Betul. Nah, orang pajak berdasi rapi. Selamat siang Bapak, saya dari kantor pajak. Waduh, ayo. Jadi terakhir juga sempat dapat info katanya orang pajak itu memang punya akses ke bank sendiri bahkan tanpa telepon. Benar nggak sih, Mang? Tanpa telepon loh. Punya akses dia untuk melihat alur keuangan kita, bener ya? Sebetulnya sekarang masih belum Rancu ya, masih belum sih. Enggak.
masih belum di ini belum di approve tentang akses langsung, kecuali yang untuk nilai di bawah 1 miliar itu punya ini langsung. Gitu. Tuh, jadi kita nggak bisa bohong nih. Nah, lanjut Mang, bicara privacy nih. Bicara privacy ini kan ada perusahaan kadang-kadang yang dia takut nanti kalau misalkan kita daftar data ketahuan dong ini tuh semacam. Nah, itu jaminannya gimana? Sistem kita dibuat memang untuk memastikan bahkan kita sendiri yang ngebikin tidak bisa ngelihat sepanjang tidak dikasih akses oleh si yang punya. Oke, ini kita rapikan. Itu artinya Vian punya akun Vinata. Betul. Pihak developer ataupun perusahaan Vinata ini tidak bisa melihat apapun data yang akun Vian tadi, Exactly. bagaimanapun caranya, kecuali Vian kasih akun login. Betul. Itu kenapa bisa seperti itu? Itu rahasia kita. Rahasia. Jadi Di encrypt atau di gimana? ya salah satunya itu. Tapi yang Tujuannya pasti biar apa itu ya? pertama, ya itu kerahasiaan kan. Kedua, kita juga membangun kode etik bisnis. Itu yang wajib kita patuhi, itu jadi guidance kita pada saat, dan itu jadi kesadaran yang kita bangun dari awal. Saya sendiri ngalamin jadi sebagai user ketika dulu menggunakan. Pertanyaan pertama itu yang saya tanyakan juga. Saya aman nggak ya? Betul. Oh, siap. Insya Allah pertanyaan mewakili lah ya teman-teman ya. Oh, tenang aja. Jadi insya Allah ini Dijamin ini aman ya. ya ini karena semua yang kita bangun itu berdasarkan apa yang kita alamin. Oke. Selama saya bekerja 10 tahun dan membangun bisnis 10 tahun begitu, ya terkumpul lah. Bahasa Padangnya itu based on experience lah ya. Ini aplikasi ini diciptakan ya. Oh, mantap. Bahasa Padang itu based on experience. Benar nggak semua? Siap. Oh, berdasarkan pengalaman praktisi lah ya. Orang yang memang puluhan tahun sudah menjalankan aktivitas bisnis. Dari apa saja masalah yang pernah dihadapin, terus ya intinya termasuk menggunakan software-software yang lain. Kita udah coba software-software akuntansi yang beredar. Ya yang terkenal lah sekarang kita udah coba semua. Oke. Ya justru dari situ kita bisa tahu kelebihan kekurangan, ya kita perbaiki dari situ. Oke, bisa dibilang ini shortcut lah ya. Vinata ini shortcut ya. Beberapa user yang sudah komen ke kita dibandingkan dengan software lain ini lebih mudah katanya. Lebih mudah, Lebih menghemat waktu. Itu udah jelas, lebih mengurangi biaya, udah pasti, dan harganya pun relatif lebih murah lah dibanding dengan yang sudah beredar. Khusus untuk perusahaan mikro kita gratiskan selamanya. Perusahaan mikro gratis salawasna selamanya. Mikro ya. Oke. Terus biaya tadi itu biaya untuk apa? Kan ada yang biaya tadi tuh khusus perusahaan mikro digratiskan. Terus biaya tadi khusus untuk apa? Bulanan. Oh, bulanan. Ya. Oke. Tahunan. Oke. Mantap juga nih ya. Jadi insya Allah nih mudah-mudahan nih dari beberapa 20-an menit kita ngobrol, mudah-mudahan menjawab lah. Dan kira-kira teman-teman masih mau cuekin kah? Mengabaikan masalah laporan keuangan dan juga laporan lain-lainnya. Jujur saya sudah bertahun-tahun cuekin masalah duit. Ada duit masuk, simpen, jajan, pakai gini gitu segala macam. Giliran saya ditanya urusan pajak, saya baru bengong. Dalam hidup ada 2 yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama apa, Mang? Kematian. Yang kedua apa, Mang? Al Capone tuh di penjara. Al Capone bicara hubungannya? Gara-gara pajak. Pajak, cuy. Jadi dalam hidup ada 2 yang kita tidak bisa hindari. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah pajak. Jadi ya, jika seandainya kita ataupun teman-teman ingin serius berbisnis, maka dimulailah dengan memperhatikan keadaan-keadaan krusial lah, ya Mang ya. Gitu. Nah, kira-kira mungkin apalagi yang pengen kita gali nih dari Vinata kira-kira, atau ada yang pengen Mang Yudi sampaikan gitu? Tapi sebetulnya walaupun tadi berkali-kali ngomongin pajak, goal kita tuh sebetulnya bukan gitu. Itu hanya added value lah ya. Bonus tambahan. Ya, justru sebetulnya memastikan bahwa bisnis kita aman, sehat, mencapai tujuan. Karena tujuan utamanya bukan hanya omset itu hanya jadi pemicu awal, utama dan penting memang menghasilkan omset itu. Tapi percuma ketika itu tidak menjadi aset. Jadi mendapatkan aset, mempertahankannya dan mengembangkannya. Padat cuy. Jadi kira-kira nih, kalau seandainya ada yang pengen edifikasi nih,
Kira-kira ready nggak dari Vinatanya? Misalkan, saya perlu nih edifikasi tentang pengetahuan apalah gitu tentang akunting segala macam. Edukasi. Iya. Ya, welcome. Kita ada beberapa ini melalui serial video, bahkan kita nanti dan sudah dimulai gitu training offline-nya juga bila perlu. Terus layanan chat call anytime, bisa telepon langsung gitu. Siap. Oke, jadi nanti kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan tambahan yang belum ada kita bahas di sini terkait dengan aplikasi ataupun platform Vinata, silahkan komen aja di bawah, tuliskan apa yang ingin ditanyakan. Insya Allah nanti kita lanjut. Mungkin webinar mungkin Bang ya. Siap. Kita buat webinar. Jadi intinya untuk teman-teman nih yang belum pakai atau belum terdaftar di Vinata, Mang Yudi mau ngomong apa? Mang Yudi menyampaikan apa ke orang-orang atau teman-teman yang nonton yang belum menggunakan Vinata? Apa yang ingin disampaikan? Yang belum pakai. Segera amankan bisnis Anda. Segera amankan bisnis Anda. Ya, wah, padat sih. Oke, segini dulu diskusi santai. Jadi modelnya ini kan model ngevlog. Jadi karena beberapa waktu yang lalu itu saya sempat bahas-bahas Vinata, saya posting Vinata, jadi ada yang nanya ke saya ngerasa nggak pantas ngejelasin Vinata, makanya kita langsung langsung datang aja lah langsung ke lokasi gitu. Kebetulan saya udah kenal sama Pak Yudi, minta waktunya untuk ngejelasin Vinata langsung biar teman-teman paham, dan ya adalah beginilah video wawancara santai lah emangnya. Siap. Oke, sepertinya nih makasih banyak nih Mang udah dijelasin. Dan mudah-mudahan teman-teman yang masih cuek dengan yang namanya catatan keuangan perusahaannya, mudah-mudahan lebih melek sekarang dan lebih memperhatikan. Dan yang paling penting untuk Anda yang belum menggunakan atau belum punya akun, daftar sekarang juga. Amankan bisnis Anda. Jadi intinya gratis ya untuk UMKM ya, manfaatkan. Mikro. Ya. UMKM, usaha mikro kecil menengah. Yes. Kan benar ya UMKM. Oke, untuk UMKM gratis. Oke, sekian dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.